Selamat datang di channel Menjawab Murtadin, sebuah ruang kajian yang berfokus pada penelaahan kritis terhadap berbagai klaim perpindahan keyakinan yang beredar di publik. Sebelum memulai, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan untuk menguji konsistensi logika, akurasi data, dan kesesuaian dalil dari setiap pernyataan yang disampaikan narasumber. Banyak narasi yang beredar di media sosial mengandung unsur interpretasi pribadi, kekeliruan fakta, atau generalisasi yang tidak tepat. Karena itu, kami menghadirkan klarifikasi dan analisis berbasis argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengundang Anda untuk berdiskusi secara sehat dan rasional. Silakan sampaikan kritik, koreksi, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Semoga pembahasan ini memberi perspektif yang lebih jernih dan mencerahkan. Mari kita mulai analisisnya. Om, saya Rini, saya memberikan kesaksian tentang perjalanan saya bersama Tuhan Yesus. Di awal tahun 2013, saya mengikut Tuhan Yesus. Saya percayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Namun, saya sebelumnya agama seberang. Cuman saya percaya Tuhan masih setengah-setengah, belum sungguh-sungguh. Saya sampai hampir putus asa dan sampai saya mau bunuh diri waktu itu. Karena pernikahan beda agama itu menurut saya sesuatu yang percuma dan sia-sia, yang mungkin nanti akhir kehidupan saya pun saya sudah tahu masuknya pun kemana. Saya hampir putus asa di situ. Saya mau bunuh diri. Waktu itu saya sudah punya anak umur masih beberapa bulan ya. Waktu itu saya mau bunuh diri, mau mengikat leher saya di tangga. Pas pada waktu itu saya dengar tangisan anak saya. Saya membatalkan niat saya yang awalnya mau bunuh diri. Saya walaupun sudah masuk Kristen, tapi saya tidak percaya sepenuhnya ikut Tuhan Yesus. Saya masih belum percaya Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu Tuhan yang harus kita sembah. Selama perjalanan saya mencari kebenaran, saya selalu, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus itu ada, tunjukkan kepada saya. Tuhan selalu bawa saya lewat mimpi-mimpi yang lama. Mimpinya itu saya berjalan jauh di kanan kiri dan gereja. Tapi saya selalu menemukan gereja dan gereja di situ. Tidak sampai di situ saja, saya masih belum percaya sama Tuhan Yesus. Sampai saya mau keluar dari kekristenan saya berkali-kali karena saya masih belum percaya akan Tuhan, masih belum percaya sepenuhnya. Pada waktu itu saya mau keluar dari Kristen. Saya kecewa sama Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menangkap saya kembali lewat firman Tuhan. Tuhan tangkap kembali selalu lewat firman-Nya. Beberapa kali saya mau pindah keluar agama ke Kristenan, mau pindah lagi ke... Besok saya rencananya tuh mau sholat. Cuman ada kejadian, saya tuh mau cuci piring sambil gendong anak saya yang masih bayi. Itu mangkok besar jatuh ke kaki saya sampai sobek, harusnya dijahit, cuman saya nggak mau jahit, akhirnya dipakai obat saja. Itu sakit selama 3 bulan. Di situ saya tidak bisa melakukan apa yang hati saya inginkan, yaitu mau sholat, mau pindah agama lagi. Saya tidak bisa. Tuhan banyak sekali perubahan-perubahan hidup saya bersama Tuhan Yesus. Karakter-karakter pun Tuhan banyak ubahkan, banyak Tuhan koreksi lewat firman-firman-Nya. Banyak Tuhan ubahkan, pemulihan-pemulihan keluarga pun banyak terjadi. Banyak terjadi pemulihan keluarga, dari keluarga suami, dari keluarga saya sendiri, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Tuhan itu baik. Ada suatu kejadian, mujizat besar lagi yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Anak saya yang kedua, perempuan umur 2 tahun itu jatuh dari tangga lantai 2. Sempat masuk UGD. Anak saya waktu jatuh itu dalam keadaannya sudah tidak menangis dan badan sudah membiru semua. Di UGD saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat anak saya Tuhan. Kasih kesempatan buat saya sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak ini ya Tuhan. Saya selalu memuji menyembah di UGD itu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Engkau baik, sangat baik. Sampai pada waktunya anak saya di CT scan, puji Tuhan, Tuhan Yesus memang dahsyat, Tuhan Yesus memang baik. Tidak ada pendarahan di otak, tidak ada pendarahan di kepala. Puji Tuhan, anak saya selamat, sekarang sudah umur mau masuk 4 tahun. Itu mujizat luar biasa, Tuhan Yesus itu baik.
Terlambat baik sekarang saya mau mempercayakan kepercayaan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan taruh beban untuk keluarga-keluarga saya karena saya sendiri sudah merasakan perjalanan bersama Tuhan itu seperti apa. Jalan kebenaran dan hidup saya sudah merasakan dan sudah menemukan jalan kebenaran itu. Saya rindu sekali keluarga besar saya juga dimenangkan sama Tuhan. Saya tidak mau selamat sendiri. Keluarga saya juga harus menang, harus selamat. Dan untuk orang-orang yang mungkin di luar sana yang keluarganya belum percaya, terus doakan keluarga-keluarga besar kita karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita harus banyak mendoakan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu masih banyak yang masih mencari kebenaran di luar sana. Kita harus banyak mendoakan mereka. Agar mereka itu boleh menerima keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Boleh menerima jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat kecuali lewat Bapa Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan Allah Juru Selamat kami. Tuhan satu-satunya. Tuhan penebus dosa kita. Saya percaya Tuhan lewat mujizat-mujizat yang sudah Tuhan perlihatkan berkali-kali sampai saat ini. Pemulihan keluarga kecil saya pun terjadi. Hubungan suami istri, keluarga demi keluarga yang tadinya tidak harmonis, sekarang sudah mulai berangsur membaik, sudah mulai harmonis kembali. Satu lagi kesaksian dari saya. Terulang kembali, saya mau berpindah ke agama. Namun Tuhan kembali perlihatkan di alam roh. Tiba-tiba saya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keesokan paginya, hati saya merasa damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan selama hidup saya. Itu ya Tuhan, mujizat Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan satu-satunya juru selamat dunia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kesaksian ini tampak kuat karena dibungkus dengan penderitaan, air mata, dan rantaian peristiwa dramatis. Tetapi justru disitulah letak masalah utamanya. Ia meminta kita menerima klaim teologis yang sangat besar bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat berdasarkan pengalaman yang sepenuhnya subjektif. Padahal pengalaman batin, sekuat apapun rasanya, tidak pernah cukup untuk menetapkan kebenaran tentang Tuhan. Jika rasa damai, mimpi, dan perasaan ditolong dijadikan standar, maka setiap agama dan bahkan keyakinan non-agama akan sama-sama sah, karena semua memiliki kisah serupa. Pada titik ini, iman tidak lagi dibedakan dari sugesti psikologis. Narasi ini jelas lahir dari kondisi krisis yang sangat berat, tekanan pernikahan beda iman, kelelahan mental, dan keputusasaan yang nyaris merenggut nyawa. Dalam situasi seperti itu, manusia secara naluriah mencari pegangan baru yang memberi harapan. Ketika pegangan itu memberi rasa aman dan makna, ia lalu diangkat menjadi bukti kebenaran mutlak. Disinilah terjadi lompatan logika yang fatal. Yang berubah adalah kondisi batin, tetapi yang diklaim adalah hakikat Tuhan. Pemulihan emosional disamakan dengan pembuktian teologis. Kisah keselamatan sang anak setelah jatuh dari lantai 2 juga diposisikan sebagai mukjizat ilahi yang mengonfirmasi iman Kristen. Padahal yang benar-benar memastikan kondisi anak tersebut adalah pemeriksaan medis. Fakta bahwa hasil pemindaian tidak menunjukkan pendarahan tidak otomatis berarti intervensi ilahi yang membenarkan satu doktrin tertentu. Jika setiap anak yang selamat lalu diklaim sebagai bukti Tuhan versi masing-masing orang tua, maka kita tidak sedang berbicara tentang kebenaran, melainkan tentang klaim sepihak yang saling meniadakan. Ini bukan iman, ini kesimpulan tergesa-gesa yang lahir dari rasa syukur dan ketakutan kehilangan. Visi melihat Yesus berjalan di atas air dijadikan penutup yang seolah menyegel seluruh keraguan. Padahal secara rasional, klaim visi adalah bentuk pembuktian paling lemah. Tidak ada standar objektif untuk memverifikasinya, tidak ada pembeda antara pengalaman spiritual, mimpi sadar, atau proyeksi batin.
Jika visi dijadikan landasan iman, maka tidak ada alasan menolak klaim spiritual agama lain yang sama-sama mengaku melihat figur sucinya. Tuhan tidak mungkin menuntun manusia beriman pada sesuatu yang tidak bisa diuji, tidak bisa diverifikasi, dan hanya berlaku bagi satu orang. Yang paling mengganggu adalah kontradiksi internal dalam kisah ini sendiri. Di satu sisi dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di sisi lain iman terus goyah, ingin kembali ke agama lama, dan harus ditahan melalui rangkaian peristiwa traumatis. Jika Tuhan itu Maha Kuasa dan kebenaran itu terang, mengapa keyakinan harus dipertahankan lewat rasa takut kehilangan, kecelakaan, dan tekanan emosional? Kebenaran sejati tidak membutuhkan manipulasi keadaan, ia berdiri kokoh di hadapan akal sehat. Akhirnya, kesaksian ini lebih jujur dibaca sebagai kisah seseorang yang menemukan ketenangan batin dalam sebuah keyakinan, bukan sebagai bukti bahwa keyakinan itu benar secara mutlak. Ia menceritakan perjalanan psikologis, bukan pembuktian teologis. Ketulusan dan rasa damai tidak otomatis menjadikan sebuah doktrin benar, sebagaimana penderitaan tidak otomatis mengubah manusia menjadi penentu kebenaran Tuhan. Menghormati pengalaman personal tidak berarti menutup mata terhadap cacat logika dan lompatan kesimpulan yang terjadi di dalamnya. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin. Tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.